Di Mazazi ini kita produksi itu garamnya pertama garam krosok biasa, garam nigarin, garam betsal, garam susun, garam candi. Oh, candi yang juga. bentuknya kayak candi. Gitu. Yang seperti di Bali itu, Pak. Kalau Bali kan kecil itu piramid, kita candi, ya. jadi lebih gede, lebih lebar. Perkenalkan, nama saya Hasan Abidin. Saya penyuluh perikanan Bantu di Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan bertemu dengan si penemu dari sistem teknologi Mazazi. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Junara, saya petani garam Cemara Kulon, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Nah ini Pak, menarik nih Pak. Sistem Mazazi itu perbedaannya tuh di mananya itu Pak? Di sistem Mazazi ini ada satu kelebihan. Kelebihannya sebenarnya ketelitian. Karakter kita mau bikin garam apa. Oh, berarti itu garamnya bisa berapa macam itu Pak? Macam-macam. Di Mazazi ini kita produksi itu garamnya pertama garam krosok biasa, garam nigarin, garam betsal, garam susun, garam candi. Oh, candi. Yang bentuknya kayak candi. Gitu. Yang seperti di Bali itu Pak? Kalau Bali kan kecil itu piramid, kita candi, ya. jadi lebih gede, lebih lebar. Alhamdulillah ini pun tidak lepas ya, kami dengan bimbingan beberapa teman, beberapa dan juga support dari kakak saya, support dari dinas. Ya, sangat menarik sekali ini. Wah, bagaimana kalau kita mengulik tentang cara pembuatan dari tahap melalui tahapnya? Nah, gimana Pak Junara? Itu awal mula kita itu dari sumber mata air itu seperti apa tahapannya sehingga mendapatkan sistem apa? Menjadi sistem teknologi Mazazi ini. Untuk tahapan pertama kita ambil dengan sistem bagaimana air itu sampai sejernih mungkin. Jadi jangan sampai sekalipun air sumur mineral yang cukup bagus, kita juga untuk bagaimana mensterilkan lagi, membersihkan lagi, menjernihkan lagi, filter. Iya, artinya disaring dan segala. Pada prinsipnya air itu biar jernih sekali. Jadi tidak ada istilah maaf nih, kalau kita pakai aditif, misalkan pakai aditif yang lain bagaimana supaya jernih dan segala macam, tapi itu ada mineral itu akan rusak, akan rusak. Walaupun bagaimana karena ada tercampur dengan aditif itu. Nah, bagaimana kita lepas agar karena apa? Prosesnya garam ini agar bisa dikonsumsi oleh manusia secara umum itu biar normal, wajar dan sehat. Jangan sampai ada masalah dengan kita mengkonsumsi garam. Nah, setelah jernih, bersih, bagus, nah baru kita fermentasikan. Nah, alhamdulillah kita pakai geselator ini jadi lebih bersih lagi. Lebih bersih lagi karena tidak terkontaminasi dengan tanah. Oh, berarti kita lapisin geselator. Dilapisin geselator. Nah, begitu setelah penjemuran atau fermentasi itu sampai BE sekitar 20-an baru kita pindahkan ke penggorengan istilahnya. Ke penggorengan. Setelah itu ya kita tunggu proses itu, kita juga sampai jernih juga. Jadi insya Allah begitu sekitar 1 minggu itu sudah terjadi garam krosok yang hasilnya insya Allah garam krosok itu yang jernih, bening, kristalnya juga bagus. Itu untuk garam kristal. Nah, kalau misalkan kita mau garam misalkan yang saya produksi garam susun, itu teknologinya berbeda lagi dari sistem Mazazi ini. Berarti garam krosok ini kita memiliki 5 tahapan ya Pak ya? Ya, kurang lebih segitu. Jadi sumur, penjernihan terus 1, 2, 3 baru fermentasi baru baru meja garam. Iya, ke meja garam. Nah, itu insya Allah hasilnya garamnya
lebih bagus nanti bisa bapak-bapak lihat nanti sampelnya bisa kita hasil produksi kita. Nah, untuk garam candi garam itu candi, berbeda lagi ya Pak? Kalau di garam susun, garam juga memerlukan dingin. Jadi makanya di sistem ini adalah kita bagaimana pengaturan suhu. Makanya harus ada tunnel. Ya harus ada tutup. Kalau untuk garam susun harus ada tutup. Yang mungkin di kita ada, dan tutup itu istilahnya plastiknya jangan biasa. Plastiknya harus pakai plastik UV. Plastik UV. Karena untuk pengaturan suhu, dan artinya di situ bisa, kalau UV bisa kita mainkan dengan suhu berapa. Nah ini kalau kita proses bikin garam susun itu harus standby terus gitu ya? Ya, karena pengaturan suhu. Begitu suhu panas, suhu misalkan sekian derajat, ini kelebihan, kurangin, buka. Buka. Nah kalau kurang, tutup dengan kita masukkan alat pemanas. Gitu. Berarti dalam situ ada termometer ya Pak ya? Ya ada, harus ada. Suhunya ya. Jadi pengaturan suhu garam susun ini terbentuk dengan suhu sekian. Nah itu. Jadi itu garam susun. Kalau satu lagi itu garam nigarin. Nah, kalau di garam nigarin ini posisinya ini juga harus memerlukan suhu mungkin lebih dingin. Dingin lagi. Lebih dingin dari garam candi. Ini harus lebih dingin. Dan ini garam ini bisa bermain kalau kumbangnya, kalau orang sini kumbangnya bagus, ini akan cepat memproses garam nigarin. Kumbang ini angin yang dingin itu. Angin yang dingin. Kalau misalkan kalau di Losarang Cemara ini kan istilahnya kumbang Indramayu. Jadi angin yang sangat dingin. Nah, itu bisa mempercepat terbentuknya garam nigarin. Karena garam nigarin ini airnya tidak tinggi, juga tidak terlalu rendah. Nah, ini posisi air di geosalator harus standar yang diinginkan oleh garam nigarin. Suhunya, airnya juga harus standar. Kalau secara umum air dari awal hampir sama, prosok sama. Cuman ada pengaturan nanti di suhu. Beda perlakuannya itu hanya di suhu saja. Di suhu juga dengan media. Medianya. Karena kalau garam prosok biasa istilahnya mah kalau secara umum bisa. Tapi kalau garam candi atau susun ini harus ada tutup. Harus ada tunnelnya ya. Ya, tunnelnya. Kalau nggak ada tutup, ya sudah kami coba nggak jadi, nggak maksimal. Jadi tapi nggak maksimal. Nah ini Pak, dengan menggunakan sistem teknologi Majaji ini, apakah ada keunggulan atau kelebihan dibanding dengan kita memproduksi garam krosok? Alhamdulillah ya. Ini kan bisa nanti kita lihat. Artinya kita nggak ngomong terlalu berlebihan, tapi yang jelas ini ada keunggulan dibandingkan dengan produk-produk garam krosok ataupun garam yang lainnya. Karena garam krosok kita yang dengan pakai sistem Majaji ini cenderungnya bening bukan putih. Jadi kalau kita senter juga dengan baterai kalau malam ini kayak betul-betul kristal kayak mutiara. Jadi tidak menyerap. Tapi kalau garam-garam yang saya lihat itu cenderung ke putih susuan. Kalau kita senter itu dia menyerap cahaya. Nah ini kelebihan dari itu, juga dirasa. Dirasa akan lebih gurih. Kelebihannya ini. Nah terus juga kalau kita kenapa kita main garam ini, kita main juga di bedsal. Kalau untuk mandi itu nggak lengket. Garam itu nggak lengket. Nah karena tadi dari sistem Majaji ini bagaimana air itu sejernih mungkin, tapi tidak memakai aditif. Nah itu yang harus diperhatikan. Oke, nah ini nih Pak yang paling penting nih. Kalau kita lihat garam krosok itu kan udah keluarnya rada susah, harganya terlalu turun. Nah ini dengan sistem teknologi Majaji ini bagaimana tuh Pak tentang sistem pemasarannya itu? Yaitu pertama kita tingkatkan kualitas dan mutu garam kita agar bisa bersaing dengan luar atau dengan daerah-daerah lain. Dan kedua, secara otomatis saya juga mungkin memohon kepada pengusaha-pengusaha industri yang butuh garam ini agar memikirkan juga
Artinya garam ini bisa diserap dengan baik, tetapi harga juga harus yang layak. Meningkat Pak. Iya, meningkat. Sangat menarik sekali ini Pak. Sebenarnya saya ini mau mengulik lagi lebih dalam tentang sistem teknologi Majaji ini. Namun ya sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mungkin ada sedikit penutup dari saya. Garam merupakan bahan tambahan utama yang belum bisa tergantikan. Karena garam kita mengenal rasa asin. Tetapi bagi para petambak, semakin banyak memproduksi garam, rasa garam itu semakin manis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.